Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 13 sampai 28. Kalau saudara baca perikopnya, itu perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Dan saya berharap kita bisa membaca bagian firman ini. Tema yang saya tawarkan adalah perpisahan telah tiba. Saudara, Paulus akan pergi dari Efesus dan kita menemukan sejumlah refleksi kebanggaan maupun kesedihan. Dengan kondisi saat itu, Paulus mengungkapkan isi hatinya dengan sedih sebab ia membayangkan tidak akan pernah bertemu lagi dengan jemaat Efesus. Tetapi yang menarik dari khotbah perpisahan Paulus ialah ia mengingatkan mereka tentang sifat pelayanannya di antara mereka. Dia memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan segera mereka hadapi. Dan dia menyerahkan mereka kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara, pertama, ia mengingatkan mereka tentang sifat pelayanannya di antara mereka. Ayat 17-21. Sebagai rasul, terkadang kelihatan Rasul Paulus lembut, namun terkadang ia harus dengan keras menegur, terutama ancaman ajaran palsu dan gaya hidup jemaat yang tercemar. Dia tahu dengan sikap demikian ia berhadapan dengan banyak tantangan, tetapi ia harus tetap teguh karena ada dua tugas berat yang dihadapi oleh seorang hamba Tuhan, yaitu menjaga jiwa jemaat sekaligus menjaga keselamatan jiwanya sendiri. Bertobat setiap hari bagi seorang rasul adalah panggilan kehidupan, agar jemaat juga mengalami pertobatan setiap waktu. Dengan kata lain, manusia sering berada dalam lingkaran waktu yang tak pasti. Tapi kesetiaan dan ketabahan demi Injil adalah satu-satunya waktu yang pasti bagi hidup saya dan saudara. Kedua, Paulus mengingatkan mereka akan siara Injil, siara kabar baik yang harus dijalani orang beriman sebagai fase kedewasaan. Ayat 18-24. Ada saatnya kita menetap di satu tempat untuk memberi pengertian, tetapi ada saatnya kita harus bersiara memberikan umat bertumbuh makin dewasa, dan kita juga makin dewasa dalam berbagai relasi untuk memiliki Injil. Dalam hal ini, Injil sebagai kabar baik tak boleh ditawan oleh karena situasi kehidupan. Kabar baik tak boleh menjadi milik kita sendiri. Kabar baik adalah saya dan saudara mau terus bersiara dan hidup dalam kehendak Injil, meski situasi dapat mengancam kehidupan kita kapan saja. Yang ketiga, dalam ayat 25-28, Paulus membuka rahasia bekal yang ia tinggalkan dan bagaimana jemaat memanfaatkan bekal itu bagi pertumbuhan jemaat. Bekal Paulus bukan hanya hidupnya, tapi juga pengajaran tentang Kristus yang tidak pernah ia sembunyikan. Setiap saat ia harus berkhotbah dan harus berkhotbah dengan berbeda, sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat. Paulus dengan jujur mengakui bahwa keterlibatan dalam pelayanan di Efesus telah memberi ia bekal karunia spiritual. Gereja menjadi berbeda karena gereja dibeli oleh Allah dengan darahnya. Darah kudus itu ditumpahkan agar gereja makin kaya dalam spiritual. Dan orang-orang percaya harus bersama-sama menjaga kekudusan gereja. Jangan biarkan dunia dan dosa merebut gereja yang kudus itu. Sebagai jemaat, saya dan saudara harus bersama-sama bekerja dan bertumbuh. Saling menasihati dan mendoakan. Karena tantangan bagi gereja tidak kecil. Gereja menghadapi soal baik secara internal maupun eksternal. Seringkali gereja dicemari oleh bahaya dari luar, yaitu penganiayaan, dan bahaya dari dalam, yaitu orang-orang yang berupaya memasukkan kepentingannya dan menggeser Yesus sebagai kepala dan pemilik gereja. Setelah mendengar khotbah perpisahan Paulus, saya kira sesungguhnya Paulus itu bersedih tetapi sekaligus bangga. Manusia sering melihat perpisahan sebagai bagian yang menyakitkan. Tetapi Injil mengungkapkan bahwa firman Tuhan memiliki misteri yang tidak akan membuat kita berpisah. Sama seperti virus yang mengancam kehidupan kita dan kematian bisa merenggut kita kapan saja. Tetapi firman Tuhan akan selalu mengeratkan kita dengan Kristus.
maka kehidupan di dunia ini tidak memiliki kuasa untuk memisahkan kita dari Kristus, meski Dia hadir dalam ratapan dan kematian. Dengan firman dan Injil Kristus Sang Hidup, kita akan terus menjalani kehidupan dan bersahabat dengan ancaman virus, karena Kristus hidup di dalam kita. Amin.